Bismillahirrahmanirrahim. Far'un ai hadza far'un. Utawi kiki ana cabangan saking bab yamin. Yang cabangan ini menjelaskan sifate kafaratul yamin dan keistimewaan atau perbedaan kafaroh yamin dengan kafaroh yang lain. Dengriki diaturaken yatakhayyaru kena milih sapa mukafir. Mukafir niku wong kang bayar kafaroh. Wi kafaratil yamini ing dalam kafaroh sumpah kena milih baina idki raqabatin ing dalem antarane merdekaaken kawula kamilatin kang sempurna mukminatin kang iman bila aibin kelan tanpa cacat. Yukhilu kang ngacataken apa aib bil amali kelan penggawean awil kasbi tegese penggawean. Walau nahwa ghaibin senajan anani raqabah sing mukminah iku padane raqabah kang lunga tapi ulimat kang den weruhi apa hayatuhu uripe raqabah. Nomor loro au amu asharati masakinah utawa aweh mangan 10 pira-pira wong miskin. Kullu miskinin kang utawi saben-saben wong miskin siji iku mudun sakmut. Iku mudhu habin sakmute biji wene min ghalibi kutil baladi kang tetep saking kebiasaan panganan kang nikmati ana negara. Utawa kebiasaane pikuatan negara atau kekuatan utawa makanan pokok kang berlaku ana negara au kiswatihim utawa sandangane asrati masakin bima kan perkara yusamakan dene arapa makiswatan ing sandangan. Contone kakomisin kaya baju gurung au isarin utawa selendang utawa jarik au mukniatin utawa napa cadar au mindilin utawa sapu tangan yuhmalu kang den gawa apa mindil digawa fil yadi dalam tangan awil kami utawa gulon lambi. Fa'in awil kamil lakufin ora cukup rupa mauzah. Mauzah niku alat untuk kaos kaki yang mampu digunakan untuk berjalan. Itu jenenge mauzah. Sehingga disebut dengan kiswah, termasuk sabutan kaos tangan, sabuk, juga termasuk pakaian. Makanya orang ikhram tidak masalah pakai sabuk karena tidak dianggap sebagai pakaian. Terus termasuk cincin barang ini nggak apa-apa, benik nggak boleh. Terus kadal katok dalam atau cuat cawet
cawetan tok. Dadi celana sing cuwilik kira-kira sak kilan. Sing ora nyukupi ora sampai dateng rubah, yakni ora sampai dugi apa niku namine dengkul, tapi hanya nutupi sawah saja, sawah loro nutupi ngarep buri, jenenge cawetan. Cawet apa sempak atau celdam itu celana dalam. Ini kurang cukup. Fa'ina jaza maka lamun apes sapa mukafir ani salah satu saking telu-telune niku wau lazim mau wajib ing mukafir apa saumu salah satu ayamin poso 3 dina wala yajibu lan ora wajib apa tatabuha terus-terusi salasah khilafan Khalilul Layani likasirina maring pira-pira ulama kang akeh. Pelajaran niki jelasaken konsekuensi orang yang melanggar sumpah. Tidak membicarakan soal hukumnya melanggar. Hukumnya melanggar itu bisa wajib, bisa sunat, bisa haram, melihat dari yang disumpahi. Kalau bersumpah untuk tidak melaksanakan sholat fardu wajib dilanggar, tapi wajib bayar kafaroh. Kalau yang disumpah itu meninggalkan kesunatan, demi Allah ora kate nglakoni salat rawatib, ya itu sunat untuk dilanggar. Nah, kalau aku ya tetap bayar kafaroh. Kalau bersumpah itu untuk gak mangan enak, ya terserah, itu sing api ya mokel atau terserah. Mokel enak ya berarti bayar kafaroh, lek gelem terusno ya ora apa-apa niku. Niku ya mana yang baik, mbok niku. Kira-kira sing apik. Nah, cara kula ya sing apik ya panggah mokel ae, apa nerjang ae ya. Nah, niku hukumnya nerjang. Dan teng mriki niki tidak berbicara soal hukumnya nerjang, tapi berbicara konsekuensi daripada nerjang. Nah, makanya dalam pelantikan itu juga demikian. Kalau mereka-mereka yang dilantik niku sudah mengucapkan demi Allah saya akan setia dengan aturan yang ada, tidak melanggar dan seterusnya. Nanti ketika melanggar ya di samping berdosa krono khianat niki ya wajib bayar kafaroh, ngoten lho. Kafaroh. Lah apa kafaroh iki? Nah, ternyata di sini kafarohnya orang bayar sumpah, kafaroh nerjang sumpah ini punya keistimewaan daripada kafaroh yang lain. Kalau kafaroh yang lain itu tidak diperkenankan untuk milih, tapi urutan seperti kafaroh dihar. Walladzina yuzahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahlu qabatin mu'minah. Kalau tidak bisa baru wasyamu syahra ini mutatabi'ain. Kalau tidak bisa baru it'am sittina miskinan. Iku lek imbar kafaroh dihar. Kafaroh dihar itu orang yang menyerupakan, mendudukkan istrinya seperti halnya kedudukan ibu di dalam masalah urusan birahi. Gegere sampean niku lek bagi aku ing dalam aku saiki kaya gegere
ibuku niku zihar. Biyen niku ketika orang itu zihar maka langsung dianggap jadi ibu. Tapi di dalam waktu Islam gak dikati ibu. Mulane wala nisa'ukumul ladzi yudhahiruna tudhahiruna hunna ummahatikum. Tidak termasuk ibu-ibu yang kau jadikan zihar itu sebagai ibumu. Wala adya'ukum abna'akum, dan orang-orang yang kau anggap sebagai anak itu juga tidak termasuk anak. Zihar ya tetap haram, tapi kalau memang tidak mau nolak. Kalau langsung nolak maka ya gak masalah. Nah, kalau tidak nolak bisa kembali lek wis bayar kafaroh. Kafaroh ini idku raqabah. Kalau tidak bisa idku raqabah harus poso 2 wulan terus menerus. Kuwi ora abot to gitu. Poso 1 wulan wis tengel-tengel ini. Terus kalau tidak bisa memberi makan 60 orang, setiap orang 1 mud. 1 mud 6,7 on. Kalau dikait kurang gampang pitung on. Lah pitung on ping swidak. Ada gitu ya. Pitung on ping swidak. Nah sekarang napa niku 42 kilo. Ya lumayan. Niku. Tapi di dalam kafaronya sumpah ndak. Kafaroh sumpah niku dikongkon milih. Penak niku sih. Apa enak? Ya murah. Apa kafaroh sumpah? La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak akan mengambil tindakan kepada kamu atas supoto sing labun, supoto sing nganggur. Ini ku ketelanjur lesani. Gak sengaja lesani moro-moro muni sumpah. Walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Dalam ayat lain, walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tapi Allah akan menindak kepada engkau semuanya karena ada unsur kesengajaan. Ada unsur kesengajaan dari kamu semuanya. Apa? Fakafaratuhu id'amu asharati masakin min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kisbatuhum aw tahriru raqabah. Suruh milih salah satu dari 3. Gini ku id'amu asharati masakin ngegai mangan wong miskin kabeh 10, setiap orang 1 mud. 6,7 segampangan nek beras api yo 7 on. 7 on ping 10. Berarti 7 kilo. Di sing wis mari sumpah utawa sumpah ngapekti. Sumpah mangke demi Allah, Zahid mau ngene dibae ora. Niki kan sumpah ngapeki to niku. Niku kena denda, Bu. Nggih niku dendone kongkon milih 1 dari 3. Bisa memberi makan kepada wong miskin 10 orang, 1 orang 7 on. Nah, 1 orang 1 mud, ini kira-kira 7 on. Berarti 7 kilo, ya ora akeh. Dan enteng nek sing duwe, sing ora ya bangga. Kain-kain 7 kilo. Sak paket bantuan tunai BLT. Sak paket BLT. Kalau tidak atau milih kedua
au kiswatuhum tukokno pakaian. Pakaian, tapi sing penting disebut dengan pakaian. Sing dipun dengan sandangan. Lah enggak disebut dengan sandangan, ya ora masuk. Nah, apa sing dimasukkan sandangan ya baju kurung. Wah, larang baju kurung. Baju kurung ae sing rada elek nek 100.000 berarti ya 700.000. Ya lek digawe perko ngono ya ana 30.000-an. Nah, terus izar cari terus sarung 50.000-an. Elek. 50.000 berarti ping 7, ngoten ya. 350. Amukniatun utawa amukniatin cadar. Kalau cadar lho. Mbuh, pira regane ngono kae. Iki ya pakaian niku niku. Au mintil sapu tangan. Sapu tangan itu termasuk pakaian. Yuk malu kerja di kawan di tangan atau dekat di lengan, di gulung kelambi, kayak spanduk. Nah, spanduk dekat semua termasuk apa jenenge kae? Kayak spanduk kae jenenge asduk utawa pakai dasi. Digawe dasi niki pakaian iki. Dasi. Bukan dasi. Lakufin. Duduk kaos kaki. Kaos kaki niku duduk pakaian. Itu kebutuhan. Karena ora perlu dipakai tapi lek gur kademen kayak demen ngeten tok. Kaos kaki yang bisa digunakan perjalanan. Kebutuhan perjalanan duduk pakaian. Karena mauzah niku sing iso gawe munggah mudhun gawe jalan-jalan. Buat satu jalan 1 hari 1 malam kulit. Termasuk sing gak termasuk pakaian ya niku kufazen. Kufazen itu kaos tangan. Kaos tangan niku termasuk duduk pakaian tapi bungkusnya bidan. Nah, bungkusnya bidan kayak rokok-rokok. Termasuk duduk amanah min tokoh. Sabuk niku enggak cukup. Sabuk niku duduk pakaian. Cincin ya duduk pakaian. Enggak cukup tukokno cincin 10 enggak cukup. Atau tikah. Tikah niku adalah benik. Tukokno benik 10 ya duduk pakaian niku Tapi kancing niku. Termasuk jepit. Benik niku termasuk golongane jepit. Wedok-wedok kan niku jepit ngono wae. Nah, niku ya duduk pakaian. Tapi kebutuhan untuk naleni. Naleni apa? Ya jepit. Termasuk duduk pakaian nggih niku celdam niku mang. Celana dalam tercawet. Jadi yang digunakan untuk menutupi depan dan belakang saja kira-kira sakilan tok ngono kae. Itu bukan pakaian. Mulane lek wong gawe kaya ngoten iku gak berpakaian itu namanya. Gak berpakaian, itu orang yang terlanjang. Itu hanya kebutuhan untuk merapatkan ya ngono. Ben ora mlayu, ben ora
Klambi keri dari besi itu juga bukan pakaian. Sandal itu juga pakaian, bukan pakaian. Tutup sirah ini ku kopiah itu ya tutup pakaian. Pokoknya sementing harus yang disebut dengan pakaian. Kalau bukan pakaian tidak cukup. Kedua kalau tidak idku rokobatin mukminah napa mang fakafaratuhu it'amu asyarati masakin. Lah untuk memberi makan kepada 10 orang miskin itu tidak boleh berupa nasi, harus nasi barang mentah. Ini rupa beras dan harus dari jenis makanan pokok. Jadi kalau di daerah kita ya beras, tidak boleh pakai melinju, kacang hijau atau apa niku jenenge sing digawe es mbuh apa. Munte. Pokoknya ngono-ngono itu gak sah karena bukan makanan pokok. Baru kalau atau milik yang nomor 3 yaitu rokobatin mukminah. Nah, 1 dari 3 ini, nah sing rokobatin mukminah jelas gak bisa kita. Zaman sekarang sudah tidak ada rokok, tidak ada rokobah, nggak bisa diwakili untuk merdekakan orang di penjara, itu nggak bisa. Karena beda antara orang di penjara dengan rokobah, ketakziran. Nah, 1 dari 3 ini yang terbaik menurut golongan kita ma'asyirah syafi'iyah, ini kuit rokobah. Idku rokobah itu lebih baik daripada it'am, walaupun dalam zaman larang pangan. Kenapa? Karena ini langsung hubungannya panganan karo nyawa, karo harga diri. Ini sik tangkah mulya harga diri, mulya menungso. Kalau tidak ada kalau antara 2 makanan dengan pakaian itu yang baik pakaian, yang baik panganan. Cara Imam Malik ini kusin baik bukan idku rokobah, malah justru yang bagus adalah makanan. Karena makanan itu merupakan pokok kehidupan manusia. Jadi hal yang menjadi hubungan hidupnya manusia yang tidak bisa tidak. Waktu hidupnya manusia itu terbagi, apa yang hubungan dengan hidupnya manusia itu ada 3. Pertama adalah pokok, sedangkan yang pokok itu ada 4. 1 sandang, 2 pangan, nomor 3 papan, nomor 4 pengaturan siasah. Tidak bisa tidak 4 ini. Nomor 2 mukamilah atau muhayyi yang menyempurnakan, dari kebutuhan pokok manusia ini. Tapi sebenarnya yang kamil kepada kebutuhan pokok menungso.
penyuplai, yaitu ada petani, ada pandi, ono seleb, ono dodol pacul, semuanya itu adalah muhayyik. Nah, dari manusia yang mesti dijaga ada 5. Karena itu menjadi pokoknya manusia. 1, nyawa. 2, harta. 3, nasab. 4, akal. 5, harga diri atau irdun. Nyawa, harta, akal, nasab, harga diri. Makanya semuanya hukum akan dilegalkannya sesuatu ini kembali, dan tidak kembalinya ya hanya kepada 5 itu. Kalau masalah hanya terhadap nyawa atau harta atau akal atau nasab atau din, agama, utama agama, terus irdun, harga diri, maka itu dihalalkan. Kalau merusak itu maka diharamkan. Lah mukamil yang bisa menjadi kebutuhan manusia, yaitu ada 3 kebutuhan pokok: sandang, pangan, papan, siasah, pengaturan. Kedua, muhayyik, mukamil, giniku kaya dene pandi, tukang jahit, tukang kayu lan sak penunggalane. Yang terakhir, mutamimah, kesempurnaan, yaitu ya tukang gawe cat, tukang gawe kursi, barang niku mutamimah. Lawuh, mau renek iku ya pangga urip, tapi ora penak, ngoten ya. Nah, itu yang perlu dijaga dalam syariat. Wis. Saya paham nih. Jadi kapan-kapan melanggar sumpah, nerjang sumpah, wajib untuk bayar kafaroh, memilih 1 dari 3, yaitu memberi makan 10 orang atau memberi pakaian 10 orang atau memerdekakan budak. Kalau ternyata 3 ini tidak mampu, baru boleh pindah. Wa in ajazani salah sati lazimau saumu salah sati ayam, wajib poso 3 dino. Di dalam poso 3 dino niki Al-Quran tidak menyebutkan untuk digandeng terus menerus, juga tidak menyebutkan dipisah. Nah, sedangkan dari ayat-ayat dari kafaro yang lain niki ada yang memerintahkan dipisah, ada yang memerintahkan untuk digandeng. Kalau di dalam masalah jima, di waktu bulan suci Ramadan wajib digandeng, saumu syahraini mutata bi'ain. Tapi di dalam puasanya orang yang melanggar di dalam perintahnya haji, yaitu meninggalkan larangan di dalam haji, niku poso harus dipisah. Faman tamatta bil umrati wa mastaisara minal haji faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka syaratun kamilah zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Di dalam masalah haji ternyata wajib dipisah.
ketika haji tamattu gak mampu untuk beleh jam. Nah, ya ini jarang yang tidak mampu bayar jam itu kecuali haji napa niku jenenge ya haji gratis, haji hadiah. Haji hadiah dhek gak oleh duit apa-apa lah, hadiah haji kan yo ngepres to. Iki bayar jam kan yo ora enak itu nemu wae. Nah, sing kaya ngoten niku sing gak mampu. Atau wong kono lek kesuk-kesuke biasa budal haji ya sak jame ya sak turah-turah tang sangune. Mene jarang orang yang berangkat haji mampu berangkat haji gak iso bayar jam. Umpama tengriku gak mampu bayar jam, maka diwajibkan untuk poso 3 dino di dalam tanah haram sana, wasab'atin idza rajatum, dan 10 dino ketika sudah pulang. Kalau ternyata tidak pulang, yakni atau sudah pulang belum melakukan dan belum melakukan puasa, maka wajib puasa 3 hari dan dipisah dengan zaman perjalanan sini sono. Kalau dulu yo oleh misal dok suwe, kalau sekarang ya hanya 1 hari 1 malam. Perjalanan enggak sampai 1 hari 1 malam. Sini Mekah aku Jeddah itu hanya 9 jam. Sini Madinah itu 9 jam setengah. Dipisah ya 1 hari aja. Nanti puasa 3 hari, terus mokel 1 hari, kemudian puasa lagi 7 hari. Kalau zaman dulu ya harus dipisah dengan jangka yang lama karena berbulan-bulan perjalanannya. Kalau sekarang enggak. Nah, ternyata Masya Allah oleh keramat kok pangeran. Saiful angin, numpak angin. Nah ini kita numpak angin turun di dhuwur angin ya. Turun di dhuwur angin iso teko kono wis 9 jam wis teko kono Mekah insyaallah. Nah, karena dalam ayat kafarati saum, kafaroi sumpah niku enggak dijelaskan. Enggak dijelaskan kengken misah, enggak dijelaskan kengken gandeng, sedangkan ayat yang lain ini ada yang diperintahkan menggandeng seperti dalam jima, dalam zihar kudu langsung syahraini muqasyam syahrain mutatabi'an. Di dalam kafarahnya orang kemudiannya orang yang membayar meninggalkan kewajiban di dalam haji wajib puasa 3 hari terus dipisah. Karena dalam hal ini mutlak akan disamakan dengan muqayyadnya, imbang bertentangan, maka tetapkan saja, tidak usah ditakyidi. Berarti ya 3 dino terserah, kamu gandeng monggo, kamu pisah monggo, ngoten lho. Nah, gak wajib. Tapi khilafan kasirin, banyak orang yang mengatakan wajib tatabuk dikarenakan dengan pakai qiraai Ibnu Mas'ud, qiraah syadzah. Qiraah syadzah ini ku kena digawe ngukumi karena qiraah syadzah niku bimanzilatil dzon. Qiraah syadzah niku apa? Kene niku bacaan Al-Qur'an yang selain dari qiraah sab'ah, wa riwayatin qiraah al-asra, qiraah asroh, selain qiraah 10 itu namanya syadzah. Nah, tengriku dalam qiraah Ibnu Mas'ud lek maca walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aymana fa kaffaratuhu id'amu asyarati masakin min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin mutatabiat. Ngoten nek qiraah Ibnu Mas'ud. Nah, qiraah ini qiraah syadzah.
Walaupun syahadah gak bisa dijadikan sebagai dasar itu Quran, karena Quran itu adalah qat'i. Qat'i itu harus pasti, sedangkan dzon tidak bisa dipastikan. Tapi untuk dilalah hukum niku yo tetap boleh, dzon itu harus digunakan. Itu seperti halnya ulama-ulama mewajibkan motong tangan yang kanan dulu ketika mencuri, padahal di dalam ayatnya niku tidak ada keterangan, hanya wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Nah, kenapa? Karena ada qiraah syadzah yang membaca wasariqu wasariqatu faqta'u aimanahuma. Loh, ini qiraah syadzah. Memang qiraah syadzah nggak bisa didudukkan sebagai Al-Quran, tapi kedudukannya dalil dzon itu bisa dijadikan pijakan hukum. Makanya akhirnya ulama-ulama mewajibkan potong tangan di dalam pencurian adalah yang kanan dulu baru kiri. Nah, kanan dulu kalau curi lagi, bukan tangan yang kiri, ini kaki yang kiri. Nah, terus tangan kiri, kaki kanan selang-seling. Niki lah menurut sebagian ulama. Tapi kalau kita tidak memandang dari qiraah syadzah, dianggap tidak ada. Nah, untuk disamakan dengan satu ayat yang muqayyad, ini tidak ada yang lebih berhak. Mana yang lebih berhak antara wajib dipisah dengan wajib tatabuk? Gak ada yang lebih berhak. Makanya dimutlakan, pokok Anda melanggar sumpah, nah, baik sumpahnya harus atau tidak, termasuk walaupun sumpahnya wajib, misalnya dalam rangka untuk menyelamatkan. Makanya di sini tadi tidak berbicara hukumnya melanggar, tapi konsekuensi dari melanggar. Lek melanggar hukumnya ono sing wajib. Jadi orang sumpah tidak akan silaturahim, sumpah tidak akan lakoni kewajiban, wajib melanggar. Sumpah tidak melakukan kesunatan, sunat melanggar. Sumpah tidak akan makan enak, itu jawas, melanggar terserah, gak melanggar terserah. Gak kepin mangan iwak, terserah, mangan gak mangan iwak, tapi mangan doket tok ya. Nah, ya ora apa-apa, doket iwak to ya nah. Niku terserah, melanggar gak melanggar gak masalah. Tapi yang penting dalam hukum ini ketika melanggar wajib bayar kafaroh, kon milih 1 dari 3, yaitu pertama memberi makan orang 10, setiap 1 orang 7 on, atau disuruh memberi pakaian yang atas nama pakaian, memang disebut pakaian seperti baju kurung, celana panjang, itu kan pakaian semuanya. Kalau yang tidak termasuk pakaian seperti cawetan, katok dalam, kemudian kaos kaki, kaos tangan, ini enggak termasuk pakaian. Sabuk, nah, ini enggak termasuk pakaian, enggak boleh. Kemudian ketika merdeka hamba, di sini sudah tidak ada hamba yang perlu dimerdekakan, karena semenjak 1945 Indonesia sudah merdeka, sudah tidak ada budak. Nah, makanya kalau sudah merdeka berarti yang kewajibannya hanya 1 dari 2, yaitu memberi makan orang 10 atau memberi pakaian orang 10. Kalau ternyata gak mampu, keimangan orang 10 gak mampu, memberi makan, memberi pakaian 10 juga gak mampu. Nah, ini bagaimana? Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam, kon poso 3 dina
menurut kira asyadah pengen posone 3 dina berturut-turut, kalau batal sebelum sampai 3 hari ya berarti mengulangi lagi. Tapi sing asah ora usah yes, terserah digandeng 3 dina jadi siji atau berturut-turut atau diselang-selingi. Tapi kalau ingin yang ringan malah dijadikan 3 niku penak niku lek ben dina poso niku enak, lek seling-selingi malah wabut melihat biasanya. Ngoten. Wes. Babun fil idki, bab terakhir. Iki bab terakhir punan, manten iki khatam. Tapi ya rada akeh. Bab merdeka. Merdeka watan al-istiqlal. Pun iki mawon. Kalau dianut tambah yo pon. Wa utawi kang anu idkun iku izalatul riki ngilangi sifat budak anil adami, menghilangkan perbudakan manusia dari manusia. Tapi kalau perbudakan manusia dari Allah tidak bisa, malah justru sebaik-baiknya orang menjadi budaknya Allah. Perlu kita berbicara soal bab idkun iki. Walaupun sekarang sudah tidak ada idkun, tidak ada merdekakan hamba, tidak ada hamba, tapi satu tabarukan dengan yang ada dalam Quran hadis, karena disebutkan beberapa kali karena ada idkun rokobah, termasuk faku rokobah wama adraka ma rokobah ya. Awin amun yaumin di masyurobah. Ini faku rokobah para boleh disebutkan. Falak tahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah faqbu raqobah. Ya enggak iso, enggak enak, tapi yo perlu kita sebutno ben ngerti. Tabarukan. Nomor loro, dengan sifat budak kita bisa mengerti semestinya kita menempatkan kepada Allah itu seperti budak harus bagaimana. Kalau budak itu adalah bekerja tanpa pamrih, tanpa opah, harus manut dengan majikan, berarti kita pun kepada Allah juga harus manut, patuh, tunduk, gak ada pilihan dan tidak mengharapkan untuk gad. Maka lil mu'minina idza qadallahu wa rasuluhu ayyakuna lahumul khiyarah. Wong mukmin kita niku dadi kawulane pangeran, ketika sudah ditentukan oleh Allah tidak ada pilihan. Kaidah hanya satu, omah gendeng saponono abot enteng lakonono. Nek ora gelem golek pangeran sak liyane Gusti Allah, metu saka bumine Gusti Allah kate nandi ya jan. Ijma'ul ulama telah sepakat, telah konsensus untuk kesunatan memerdekakan. Nah, berarti ada kawula niki termasuk memperbudak manusia. Maaf, perbudakan itu sebelum ada Islam. Perbudakan itu sebelum ada Islam, kemudian dari ketika ada Islam ini aku sengaja untuk memperingan, menghilangkan perbudakan, sehingga ada istilah idkun. Idkun itu ya saring syariah qadimah, syariat-syariatnya orang yang dahulu. Termasuk contoh ketika Abi Lahab merdekakan Suwaibah Aslamiyah karena gembira dia telah mengkabarkan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sudah ada sebelum Islam. Dan
wa utaitku secara syar'an iku izalatul rik adil adami wal aslu bi qaul ta'ala fakku raqabah falak tahamal aqabah. Kenapa engkau tidak mengambil jalan yang rumpil, menempuh jalan yang rumpil? Apa jalan yang rumpil? Fakku raqabah, yaitu merdekakan hamba. Wa khabari syafiqaini anna sallallahu alaihi wasallam kul mantasan iku takala memerdekakan sapa man raqabatan ing kawula mukminatan wa fi riwayatin imra'an musliman imra'an ing awan musliman kang Islam takon maka merdekakan sapa Allah bikuli udwin lan saben-saben anggota siji min guma saking minha saking raqabah udwan ing anggota siji min atoi kang tetese anggota iman minan nar. Siapa yang merdekakan seorang budak karena Allah Ta'ala, maka Allah akan memerdekakan semua anggotanya dari neraka. Karena yang dimerdekakan punya kepala, berarti kepalanya dibebaskan dari neraka. Punya tangan, berarti dibebaskan dari tangannya, dibebaskan dari neraka. Kalau dari punya kaki, berarti kakinya dibebaskan dari neraka, dan seterusnya. Hatal farja bil farji, hatal farji bil farji. Nah, kalau merdekano farji berarti ya di merdekano farji ini di apa itu namanya, farjinya itu di merdekakan oleh Allah. Termasuk merdekano farji dari perzinaan. Nah, merdekakan farji dari perzinaan. Niku ada seorang yang kelihatannya niku biasanya nanggek begenggek, terkenali niku terkenali gowo begenggek. Kemudian waktu mati ternyata iku aliyun min auliyaillah. Waktu mati sing mati raja sinten apa raja Malik. Jadi waktu niku Raja Malik pas ingin tahu belusukan itu ingin tahu keadaan di masyarakatnya dengan belusukan pakai pakaian preman, bukan pakaian dinas, bukan pakaian raja. Nah, tiba-tiba menemukan mayat di tepi jalan, di lorong. Terus ditanyakan kepada masyarakat ini siapa, kemudian diberitahu kalau itu adalah orang ini, namanya ini, rumahnya di situ. Tapi nggak tahu kalau yang menemukan itu Raja Malik. Terus akhirnya diantarkan pulang ke rumahnya. Maka terus si rumahnya niku bojone malah mengatakan fauzan lakum, bejo banget sampean. Wis bejo, wis ketemu karo anune. Apa itu tujuane? Alhamdulillah. Terus heran raja niku. Raja niku heran, napa kamen bejo? Tiyang niki ari kala mati, ari kala sik urip, penggaweane niku tumbas begenggek. Nanti nyambut gawe panis oleh duit lek ana wong sing tukang lonte niku dituku sampean sakniki biasa lek sewengi oleh pira. Misalnya oleh 1.000 sak tuku, sampean saiki milikku ora oleh didol, ora usah dikekno wong liya. Nah, jadi kongkon istirahat. Jadi carane nuku ngoten. Niku ben dina golek duit terus kan pas mulih wis alhamdulillah ati mang oleh merdekakno wong 10 sangka maksiat. Ngoten lho niku. Di penggaweane ngoten niku tok. Mulane di masyarakat terkenal wong elek. Terus di kandhani karo bojone, lho Mas, sampean lek nglakoni lek kaya ngoten niku lha ya sesuk ora enek sing nyolati to lek mati. Sampeyan didohi masyarakat, wis ora peduli didohi masyarakat. Ngerti ya, sesuk iku aku sing nyolati
Raja Malik. Loh. Setelah diomongi kaya ngoten, raja niku kaget. Masya Allah, tembus temenanan. Kula niku raja lek ngene. Akhire sing ngurmati niku raja. Nah niki termasuk merdekakno Farji niki termasuk kaya ngoten niku yane. Lane kita melihat orang jangan hanya lahirnya saja. Ngoten. Wa itu zakar afdol merdekakno wong lanang iku luwih apik daripada merdekakno wong wedok. Wa itu zakar afdol wa sahha khabar ayyuma umri'in muslimin atakallah imra'an musliman kana fikaku minan nar. Wa ayyuma imri'in muslimin ataqwa imra'ataini muslimataini kana tafikaka minan nar. Karena apa? Karena wong lanang niku tingkatane seperti dua wanita. Karena dalam hadis dikatakan siapa yang merdekakan orang Islam satu, maka Allah akan memerdekakan dia dari neraka. Dan siapa orang memerdekakan dua wanita yang sama-sama Islam, maka dia akan memerdekakan oleh Allah dari neraka. Dari sini berarti merdekakno wong lanang luwih utama daripada merdekakno wong wedok. Pun saking niki lek enek sing ditekokno. Ngajeng sumpahnya kedah ingat. Dan ini wani wonten yang yakin, sumpah yakin tapi niat sumpah itu dados mandek. Sumpah yakin, niat sumpah itu apa maksud iki? Jadi yakin. Yang kedah niat hati. Nggih. Terus enten yang yakin lho niku terus mboten. Sumpah. Mboten. Jadi di samping niat harus dengan menggunakan lafaz yang khusus menjadi asma'illah atau sifatillah. Lek muni yakin walaupun niat sumpah enggak dadi. Ya padha karo rabi, niat rabi tok. Ya ora dadi wong niat tok kok ya. Terus seperti ini gua sumpah. Lha niki pangga ora dadi ora mung yo ora diarani sumpah. Umpama nerjang ya ora dosa. Maksude niku lek ngapusi apa enggak dosa men ya. Sumpah ini dipake enggak ya dosa. Dosane karena goro. Tapi tidak ada kewajiban untuk bayar kafaroh karena bukan sumpah yang dianggap secara syarat. Wah aku niat sumpah. Sumpah itu tidak cukup dengan niat. Salat itu niat salat tok ya ora cukup, ya harus ada ekspresi melaksanakan. Melaksanakan tok gak niat ya ora sah itu lho. Nggih. Nggih. Yang kirim ahli kubur niku kan mboten nandhani langsung saged. Tapi lek kirim ahli kubur nama selawat kita Nabi. Lek selawat iki Kanjeng Nabi lho mosok selawat kan nangge Kanjeng Nabi. Terus sing kirim niku asal cara untuk ganjaran asal nggih pangkal wong selawat kok oleh ganjaran iki lho ya napa to. Lah nggih ya pangkal oleh ganjaran wong selawat wong diperintah selawat niku diperintahno karo Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslimah. Mesti ora oleh ganjaran diperintahno kok nggih. Tapi kan dikirimnya itu Kanjeng Nabi niku mulane kita niku nang Kanjeng Nabi ojo sampai gak duwe tata krama niat ndongakno Kanjeng Nabi ojo. Karena apa? Kanjeng Nabi niku ampun rahmatan lil alamin ora usah kok dongakno wis ora. Tapi kita maca selawat niku ta'addubannya adalah golek lobere rahmati Kanjeng Nabi urang ngirim nang Kanjeng Nabi ngoten lho. Jadi karena Kanjeng Nabi niku rahmatnya sudah sempurna wa inna arsalnaka rahmatan lil alamin
mongko kita paring kirim rahmat supaya lober dateng kita niku ta'adubane. Mulane ora krana dipenehno Kanjeng Nabi niku ora. Jadi kita nangge Kanjeng Nabi, agian Kanjeng Nabi wis ngeten lho gampangan. Panjenengan wong melarat nggawe hadiah nangge wong sugih-sugih. Ning karepe piye ben digawe asal-asal ngono lho. Lah gitu. Wong dhek wis sugih kaya ki sampean iso takok ae. Ya kowe ben nek iso takoni karo karene asal-asule ngono lho. Adan. Aja diniati nulungi. Lek nek menungso ya menungso niki jenenge nulungi nggih. Terus jenengan. Napa pengertian tamattu niku napa bisa memasukkan umroh yang dilakukan setahun sebelumnya. Boten. Dadi tamattu niku, dadi umroh niku nggih. Umroh niku bisa sah yang sehingga tamattu kalau memang dilakukan haji fi amihi. Haji yang dalam tahun ini niki. Makanya ketika umroh terus marono haji maneh tidak pada tahunnya niku kudu umroh maneh. Ndak cukup karena kudu umroh maneh disinilah letak A'immatus Salasa ngarani umroh niku ora wajib. Dan cara Imam Syafi'i wajib umroh niku lek bareng haji. Lek gak bareng haji mboten wajib. Cuma oleh ya sah ya kesunatan ngoten lho. Nah, dimulane umpama aku berangkat umroh ya sah ya ganjaran, tapi ora wajib. Wajib umroh niku lek bareng karo haji. Nah, mulane wa atimul hajja wal umrata lillah terbukti walaupun sudah umroh kalau hajine di tahun fi ghairi amihi iku umroh maneh. Enggak iso diarani tamattu. Tamattu lek pancen umroh fi sanatihi. Nah, fi sanatihi niku nggih berarti sak lek hajine niku ya sak sanat niku batese takbir apa? Muharram ngoten lho. Muharram. Ngoten kanune. Lah umroh niku kewajiban dhewe mestinya kan ya anak kewajiban umroh lagi. Masih kewajiban lagi berarti umroh niku tidak kewajiban mustaqillah. Lek haji wajib umroh. Gak umroh gak kewajiban ini berarti bareng karo kewajibannya ku kaya dene kuasane kaya dene kemampuane haji. Makanya saya iki jarene lek ora iso haji wajib umroh. Mboten enten kewajiban niku. Ya lek umroh ya apik, ngoten ora apa-apa ngoten ya. Dan ketika sudah umroh ya wajib diteruskan, enggak boleh dibatalkan. Ngoten ngene. Adi syaratin niku iso diarani tamattu in hajja fi amiha ing dalam taune umroh. Berarti umpama tamu mulut wis tahun ngarep iki sik ngajian ngoten lho. Nek hajine 2 tahun lagi enggak iso diarani tamattu. Ngoten. Nggih, terus yang sampai daftar haji tapi dengan tidak sedo itu ora gugur kewajiban. Oleh masalah niku sae wasi ora kewajiban haji dikajekno kan nggih sae. Di ora kewajiban haji niku artine haji sunat. Jadi niku dihajekaken mboten napa-napa. Sae. Niku kol kodim. Lek kol jadid tapi akhirnya kau jadid ya ngoten malan. Ya kau jadid sing sah dihajekno niku sing kewajiban haji.
Nah, cara Kolkodin mboten masih gak kewajiban haji, artinya tidak pernah kewajiban karena melarat permanen. Mulai urip sampai mati. Iki kan gak kewajiban haji dan ya. Nah, ngoten niku nggih kenging dihajikaken. Tapi mboten wajib. Lah lek wis daftar, lha iki durung mampu mung daftar krana syaratnya niku harus imkanus syair, mampu perjalanan dalam jalan menemukan kendaraan. Nanti iki kendaraan ini 30 tahun ini nemon ini. Lho wonten pesawat ono gak iso gak gelem gak dikon angkat sampean gak gelem. Ya itu berarti gak menemukan. Pemane zaman sakniki pun 35 tahun. Pemane iki tahun wingi wis ora berangkat, tahun sekarang belum tentu. Nah, belum tentu. Jawabannya nunggu dari Arab. Ya semoga-moga dan iso ayo oleh berangkat ngoten mon ngesakno sing ngantri. Mergo lek sampai gak oleh berangkat neh 2 tahun iku mungkin nunggune iso 40 tahun to neh. Lah kok numpuk-numpuk sing daftar terus iki gak berangkat ini ya. Lah niku masyaallah. Nggih. Yang namanya yang dan ini tentang wajib menjawab ini yang badhe salat namun yang kan mireng walaupun gak akan hadir mboten enten kewajiban bahwa adzan ini mboten enten kewajiban namung sunat. Nah, di gak enek kewajiban jawab adzan sunat. Nah, cuman sing ten daerah sing akan jamaah niku sunat muakkad melebihi daripada yang tidak akan jamaah di situ. Nah, kalau tidak akan jamaah niku sing sunat muakkad ketika azan berkali-kali niku azan sing kali pertama. Nah, untuk yang kedua pun mboten makruh. Kali pertama niku sing makruh lek gak dijawab. Nah, berkali-kali kali jari kali mesti kalian ngono kayane azan kabeh. Nah, seperti sejarah kita ini karena azan berkali-kali dan niku mungkin sing sunat muakkad sing pertama. Nah, untuk yang kedua ya sunat tapi umpama mboten jawab niku mboten makruh. Untuk yang pertama kesunatan konsentrasi walaupun zikir karena orang yang tidak menghiraukan orang yang azan niku khifa min su'il khatimah. Ngoten. Nggih. Ini menawi to Stephen mengambil aku tak jawab azan yang biasa teng musolane Nggih. Terus musolane niku lagi lamban ngoten. Nah nggih, niki mboten krana kita kongkon milih mboten. Dia azan balak-balik sing sunat muakkad sing dirungokno pertama. Bukan kita milih nang azan sing kaya tak jawab sing ora. Cuman yang menjadi masalah iki bahasan dawa. Ini ku ketika kita mendengarkan azan lewat mic speaker yang andai kata tidak ada mic speaker gak krungu. Niku sunat jawab apa ora. Niku mboten enten keterangan dan kitab salam. Nah, ya wa zahir niku gak sunat, tapi ya wakilah sunat mboten mawon kanune. Karena dipadakaken iki sampean krungu azan apa krungu karane speaker azan. Nah, wong man sami al muadzin kae sing kita rungu duduk muadzin tapi suarane spek. Ya ngoten ta. Runune speaker, bukan suaranya orang itu. Makanya kalau dia itu nazar, saya tidak akan pernah mendengarkan suaranya Zaid. Terus merono krungu suaranya Zaid, asal dirungokno di speaker. Kita enggak nerjang. Karena itu bukan suaranya Zaid, suaranya speaker. Nah, ketika di situ umpama gak enak speaker kita gak krungu, niki mboten makruh. Mboten makruh. Ati umpama krungu waduan umpama gak pakai speaker jelas gak sampai. Niku mboten makruh. Nah, sunat gawe sih ikhtilaf ya sing apik ya dijawab mboten mawon.